Halo Urbanus, kembali lagi bersama saya, Lucky Kurniawan. Gimana? Masih mikirin kenapa keluar permen itu di luar? Hi 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 hi. Kali ini saya, Lucky Kurniawan, akan menjelaskan tentang zona kedalaman laut. Sehingga langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan cekidro. Get it when I get back. Oke, yang pertama, macam-macam laut berdasarkan kedalamannya. Yang pertama, ada litoral, kedua, zona neritik, zona batial, dan zona abisal. Yang pertama, zona litoral atau jalur pasang surut. Zona litoral atau zona pesisir laut terletak di antara garis pasang dan garis surut. Ketika air pasang, zona ini akan tergenang oleh air. Dan ketika air surut, zona ini akan kering menjadi pantai. Kedalaman zona ini adalah 0 meter. Seperti inilah cecunguk gambar atau contoh dari laut zona litoral. Seperti Anda lihat, di situ tampak seperti pantai. Ya, pantai. Yang kedua adalah zona neritik atau laut dangkal. Zona ini adalah zona laut dangkal yang terletak pada kedalaman 0 meter sampai 200 meter. Ciri-ciri zona neritik adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar matahari masih menembus dasar laut. Yang kedua, kedalamannya 200 meter. Sudah tentu. Yang ketiga, banyak terdapat ikan dan tumbuhan laut. Tumbuhan laut. Seperti inilah gambar dari laut dangkal. Di situ bisa dilihat ada banyak sekali ikan, terumbu karang, SpongeBob, Patrick, Tuan Crab nggak ada karena sedang menziarah uang rakyat. Wow. Dan yang ketiga adalah zona batial atau laut dalam. Zona batial adalah laut yang terletak pada kedalaman 200 meter sampai 1800 meter dan ditandai dengan lereng yang curam. Ciri-ciri zona batial adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar matahari tidak dapat menembus sampai dasar laut. Kedua, kedalaman antara 200 meter sampai 1800 meter. Dan yang ketiga, tumbuhan-tumbuhan jumlahnya terbatas. Tumbuhan yang dapat tumbuh hanya tumbuhan autotrof. Seperti yang dilihat pada gambar, di situ terdapat tanaman, terumbu karang, habis itu ikan-ikan, penyu madura, lumba-lumba, tapi dengan jumlah yang terbatas karena sinar matahari yang masuk juga terbatas. Oke, dan yang terakhir adalah zona abisal, laut sangat dalam atau palung laut. Zona abisal adalah laut yang terletak pada kedalaman lebih dari 1800 meter. Ciri-ciri zona abisal adalah sebagai berikut. Yang pertama, sinar matahari tidak ada lagi. Yang kedua, kedalaman lebih dari 1800 meter. Dan yang ketiga, suhu sangat rendah sudah mencapai titik beku air. Dan yang keempat adalah tekanan tinggi. Yang kelima, tumbuhan-tumbuhan tidak ada lagi. Dan yang keenam, hewan yang berada di sini adalah hewan predator, detritivore, pemakan sisa organisme, dan hewan pengurai. Hewan pada zona ini mampu menghasilkan cahaya sendiri untuk bertahan hidup. Bisa dilihat pada gambar sangat dalam. Di situ sudah tidak ada lagi tanaman atau tumbuhan yang bisa tumbuh karena sinar matahari sudah tidak ada lagi. Dan di situ sudah tidak banyak hewan, hanya hewan predator dan hewan-hewan yang bertubuh lunak seperti ubur-ubur. Tapi di foto tidak ada karena hewan-hewan itu termasuk hewan predator atau berbahaya, sama seperti teman, diam-diam berbahaya. Asik. Jadi, kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah laus lagi.
Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah laut itu sangat luas dan 80% di bumi itu adalah laut dan kita baru menjelajahinya 5%. Dan lebih dari 50% laut 50% laut di bumi itu laut dalam. Jadi kita sangat minim sekali ilmu tentang laut, biota laut, hewan laut yang ada di kedalaman laut kita tidak tahu. Alangkah baiknya kita terus mempelajari dan bereksperimen agar tahu hewan-hewan apa yang ada hingga saat ini. Thank you for watching.